Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fauzi dengan NIM J3J218480. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul pendirian unit bisnis baru melalui website dengan pendekatan bisnis model kanvas. Yang terhormat Ibu Yusalina sebagai dosen moderator dan yang terhormat Ibu Lisa Firhani sebagai dosen pembimbing. Sistem pertanian organik itu merupakan sistem pertanian yang mengacu pada hal-hal yang bersifat lebih alami atau menggunakan pupuk organik yang tidak menggunakan pupuk dari bahan kimia apapun. Nah, akibatnya pertanian organik ini bisa menarik perhatian dari konsumen karena juga bagus untuk dikembangkan agar masyarakat itu sadar bahwa bahaya yang ditimbulkan dari bahan kimia itu sangat berbahaya bagi tubuh kita jika kita mengkonsumsi sayuran yang berbahaya untuk tubuh kita gitu. Nah, juga pertanian organik ini jawaban atas revolusi hijau. Jadi supaya tidak berkurangnya kesuburan tanah. Kayak gitu. Jadi karena jika kita menggunakan pupuk-pupuk yang berbahaya atau menggunakan bahan kimia, itu bisa menurunkan produktivitas tanah itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil responden yang disebar melalui beberapa kota, melalui beberapa provinsi di Indonesia, yaitu mendapatkan sebanyak 274 responden dengan sebaran sebagai berikut, yaitu DKI Jakarta memperoleh sebesar 32%, dan Kalimantan Barat sebesar 4%, Jawa Barat sebesar 21%, Sumatera Utara sebesar 4%, Jawa Timur sebesar 3%, Sulawesi sebesar 4%, dan Banten 7%, Jawa Tengah sebesar 7%, Sumatera Barat sebesar 7%, dan daerah istimewa Yogyakarta itu sebesar 11%. Jadi gambar ini menunjukkan bahwa produksi sayur organik pada tahun 2019. Untuk sejarah perusahaan PT Masada Organik Indonesia itu, PT Masada Organik Indonesia itu memiliki sektor di mana PT ini melakukan produksi di bidang agribisnis tanaman sayuran organik yang dimiliki oleh Pak Hidayat Aprilianto. Pada awalnya itu PT Masada ini didirikan pada tahun 2006, tahun 2000. Dengan kepemilikan awalnya itu bukan Bapak Hidayat Aprilianto, namun pada awal kepemilikannya itu Bapak Leo Lopulisa. Nah, lalu melakukan kerjasama dengan Amani Organik dan menggunakan namanya Amani Mansra, bukan PT Masada Organik Indonesia. Pertimbangan untuk melakukan kerjasama ini dikarenakan PT Amani Mansra ini memiliki brand yang kuat dan memiliki pasar yang sangat luas, seperti retail-retail yang ada di Jabodetabek seperti Giant, Carrefour, dan lain-lain. Nah, pada tahun 2006 ini tidak dilanjutkan kerjasamanya karena kan ada beberapa konflik di kedua perusahaan ini dan kembali menggunakan nama PT Masada Organik Indonesia dengan status badan hukum. Lalu pada tahun 2015 ini terjadi pengambil alihan oleh Pak Hidayat Aprilianto hingga saat ini. Nah, selanjutnya aspek sumber daya perusahaan. Ada 3, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik terdapat lahan, yaitu sebesar 9,2 hektar are, di mana lahan ini terdiri dari kebun inti dan kebun mitra. Dan selanjutnya ada bangunan. Nah, bangunan ini ada bangunan office, bangunan packing house, ada musola, toilet, dan bahkan tempat tinggal karyawan. Untuk peralatan dari penanaman, pemeliharaan, sampai pasca panen terdapat cangkul dengan jumlah unitnya 5, electric sprayer dengan jumlah unitnya 2, garpu dengan jumlah unitnya itu 1, kontainer dengan jumlah unitnya adalah 250, drum 100 liter dengan jumlah 4 unit, tray semai 70 lubang dengan jumlah 500 unit, dan lain-lain. Lalu di sumber daya manusia PT Masada Organik Indonesia itu memiliki jumlah total 70 orang, di mana di dalamnya terdapat tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan. Nah, status karyawan di perusahaan ini ada yang tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja harian. Jadi sumber daya manusia PT Masada ini meliputi setiap bagian divisi, yaitu divisi kebun dengan totalnya ada 12 orang, divisi gudang itu totalnya ada 25 orang, dan bagian administrasi ada 4 orang, dan di sini ada distribusi dengan total orang 12 orang. Juga ada bagian dari marketing, yaitu 5 orang. Untuk setiap tenaga kerja ini memiliki tingkat pendidikan yang beragam, dengan mayoritas tingkat pendidikan ini hanya dari SD sampai SMA saja dengan besaran 90%. Nah, untuk tenaga kerja yang tingkat pendidikannya sampai perguruan tinggi hanya sebesar 10% saja. Untuk sumber daya keuangan,
Sumber daya keuangan ini merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk melakukan kegiatan usaha. Jadi jika dilakukan dengan baik dan benar agar kegiatan operasional perusahaan ini dapat berjalan dengan yang semestinya atau yang diharapkan. Nah, modal PT Masada Organik Indonesia ini berasal dari modal sendiri, yaitu dari Bapak Hidayat Aprilianto. Termasuk permodalan ini dari yang lahan tadi, bangunannya tadi, dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh PT Masada Organik Indonesia. Selanjutnya ada kajian pengembangan bisnis saya. Rencana ide pengembangan bisnis saya itu ditentukan dari hasil analisis faktor eksternal dan faktor internal perusahaan. Metode yang digunakan itu metode analisis SWOT dan mendapatkan strategi WO, yaitu Weakness Opportunity, di mana strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada di perusahaan. Jadi PT Masada Organik Indonesia ini masih fokus pada orientasi pasarnya hanya di dalam Jabodetabek saja, dan juga belum bisa memaksimalkan website yang ada gitu. Jadi dengan adanya peluang maka harus dilakukanlah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara pendirian unit bisnis ini. Berikut adalah alur pengembangan bisnis ini di PT Masada Organik Indonesia. Yang tadi sudah saya sebutkan adalah faktor internal, di kelemahan dulu, ada penggunaan website yang belum optimal, dan yang kedua hanya orientasi pasarnya hanya pada daerah Jabodetabek saja. Untuk faktor eksternal peluang, yang pertama adanya teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua adalah kesadaran masyarakat akan hidup sehat, yang ketiga memiliki hubungan yang baik dengan pemasok, yang keempat adalah penambahan kesempatan kerja di lingkungan masyarakat. Dan strategi pengembangan bisnis ini dengan metode WO, dengan judul pendirian unit bisnis baru melalui website dengan pendekatan bisnis model kanvas. Nah, untuk aspek non-finansialnya jika layak maka dilaksanakan, untuk aspek finansialnya jika tidak layak harus dievaluasi. Untuk 9 elemen bisnis model kanvas ini, yang pertama dari customer segment pelanggan sebelum pengembangan itu hanya dilakukan di dalam Jabodetabek saja dengan sistem offline. Nah, setelah penggunaan website ini, Barada Fresh ini memiliki segmen pelanggan baru yang mana cakupannya lebih luas, yaitu pengguna internet dari berbagai luar Jabodetabek, yang khususnya saya itu hanya di Pulau Jawa terlebih dahulu. Untuk value proposition ini ada dua. Yang pertama dari segi edukasi dan informatifnya budidaya sayuran organik. Nah, Barada Fresh ini dapat memberikan informasi dan edukasi melalui website tersebut. Informasi yang diberikan itu dapat berupa informasi produk secara katalognya, detail produknya, promosi, dan yang lain. Sedangkan edukasi ini dapat berupa wawasan mengenai sistem budidaya, seputar budidaya sayuran organik yang dalam bentuk artikel. Nah, yang kedua adalah kemudahan akses informasi yang menjadi hal yang penting dalam pelayanan melalui pemasaran digital ini. Jadi Barada Fresh ini memberikan kemudahan akses bagi calon konsumen di website dengan meletakkan icon media sosial Instagram dan WhatsApp kami di dalam website tersebut. Untuk channelnya ada 3, yaitu ada awareness, ada evaluation, dan purchase. Nah, di sini dari awareness dulu. Untuk lebih memberikan awareness pada khalayak bahwa PT Masada Organik Indonesia ini membuka unit bisnis baru, yaitu Barada Fresh, yaitu menawarkan produk sayuran organik. Nah, upaya yang dilakukan ini dengan selalu aktif dan rutin memposting poster yang diunggah di website Barada Fresh. Jadi dilakukan secara rutin, itu melakukan upload poster-poster yang terupdate gitu. Jadi selalu memberikan poster terupdate postingan yang dilakukan secara rutin. Untuk evaluasi ini, konsumen dapat memberikan evaluasi secara langsung melalui website yang ada di dalam itu maupun dari Instagram postingan kami gitu. Yang ketiga adalah dari purchase-nya. Katalog harga yang terdiri dari foto sayuran organik, dari harga setiap masing-masing komoditas, dan juga rincian berat dan jumlah sayuran dari masing-masing komoditas itu karena berbeda dari setiap masing-masing komoditas. Lalu dari customer relationship. Nah, customer relationship ini direncanakan hubungan yang dibentuk dengan penunjang dengan bentuk hubungan self-service. Jadi unit bisnis Barada Fresh ini tidak memiliki hubungan langsung. Jadi dengan pelanggan, namun dengan cara menyediakan artikel informasi mengenai sayuran organik tersebut yang lebih memberi kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi sayuran organik seperti itu. Selanjutnya adalah dari revenue stream. Revenue stream ini terdapat perbandingan dari, yaitu penerimaan sebelum pengembangan bisnis dan juga penerimaan sesudah pengembangan bisnis. Dari komponen penerimaan sebelum pengembangan, yaitu hanya revenue streamnya didapatkan dari penjualan sayuran organik saja sebesar 365.526.000. Penerimaan sesudah pengembangan
Di sini terdapat penjualan sayuran organik ditambah dengan penerimaan Google AdSense, yaitu total penerimaannya adalah 639.210.000. Dari key research PT unit bisnis Barada Fresh, yaitu penerimaan SEO itu dibutuhkan perlengkapan komputer 1 unit, dan juga untuk mendukung keberhasilan penerapan SEO terdapat seseorang yang SEO spesialis untuk maintenance website ini gitu. Jadi perekrutan SEO spesialis perusahaan ini harus menentukan kualifikasi karyawan yang relevan dengan tujuan perusahaan. Jadi harus merekrut karyawan yang benar-benar pandai di bidangnya. Nah, di key activities ini sebelum melakukan optimasi pada website, jadi dilakukanlah redesign website. Jadi pada Barada Fresh ini, karena website awal hanya menampilkan company profile saja. Nah, setelah melakukan optimasi ini, lakukanlah riset kata kunci agar memudahkan website ini supaya orang mencari di pencarian itu muncul di pencarian yang paling atas. Lalu selanjutnya ada key partner. Pada perencanaan ide bisnis ini, key partner yang dibutuhkan adalah sebuah jasa yang, jadi tambahan ini jasa yang membantu maintenance website tersebut. Diperlukan kerjasama dengan website developer untuk perencanaan awal sesuai dengan kebutuhan unit bisnis Barada Fresh. Seperti itu. Jadi jika sebelumnya key partner sebelum pengembangan bisnis ya hanya pemasok, mitra, hanya itu aja. Jadi dalam ini kita ada orang yang bisa maintenance websitenya, seperti itu. Lanjut, dari cost structure. Cost structure ini ada biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi ini saya bacakan. Biaya investasi yang digunakan pada sebelum dan sesudah pengembangan bisnis pengembangan ini, namun sebelum dan sesudah itu pengembangan bisnisnya sama, namun hanya terdapat satu penambahan unit komputer saja, yaitu total biaya investasi yang diperlukan dengan pengembangan sejumlah 199.064.000 dengan penyusutan sebesar 31.652.593,88. Jadi untuk biaya operasional, untuk biaya tetap sebesar 170.385.246 dan sesudah 205 juta. Dan untuk biaya variabel 175.158.000, sesudahnya 282.810. Jadi total biaya operasional sebelum dan sesudah, yang sebelumnya adalah 345 jutaan dan yang sesudah adalah 488 juta. Jadi untuk proyeksi laba ruginya, untuk proyeksi laba rugi ini dari penerimaan yang tadi dan sesudah dikurangi biaya operasionalnya, total biaya operasional yang tadi sudah dijumlahkan, lalu menghasilkan earning before tax, penerimaan sebelum pengurangan dari pajak. Sebelumnya itu penerimaannya itu jika dikurangi sama biaya menghasilkan keuntungan 19.982.753. Sesudahnya memperoleh pendapatan tetapi sebelum pajak itu mendapatkan keuntungan 150.847.406. Pajaknya sebesar 0,5%, yaitu sebesar 1.827.630, dan sesudahnya ada pajak di sini sebesar 3.196.050. Jadi untuk earning after tax-nya, pendapatan setelah pajak sebelum 18 juta dan sesudahnya 147 juta. Untuk RC ratio, analisis RC ratio dari penerimaannya tadi sebelum dan sesudah dikurangi dengan total biaya operasional, maka untuk RC ratio ini RC ratio sebelum pengembangan bisnis yaitu 1,06 dan sesudahnya adalah 1,31. Untuk analisis anggaran parsial sebelum dan sesudah pengembangan usaha dapat dilihat pada tabel 5. Jadi untuk tabel di sini pengeluaran baru sebesar 488 jutaan. Nah, untuk pengeluaran dihemat sebesar 345 jutaan. Nah, penerimaan hilang ini sebesar 365 juta dan penerimaan baru ini 639.210. Jadi kerugian total sebesar 853.888. Tapi untuk keuntungan totalnya lebih tinggi, yaitu 984.753. Nah, jadi keuntungan tambahan yang diperoleh sebesar 130.864.653. Nah, untuk kesimpulannya, jadi pengembangan usaha yang akan dilakukan ini yaitu pendirian unit bisnis baru melalui website dengan pendekatan bisnis model kanvas ini.
Hal ini berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu WO, atau bagaimana meminimalisir kelemahan perusahaan dan peluang yang ada. Jadi berdasarkan aspek finansial yang tadi dan non-finansial yang saya sebutkan, yaitu pengembangan usaha itu layak untuk diterapkan, yaitu proyeksi laba rugi yang menguntungkan, yaitu TR dikurangi TC lebih dari 0. Jadi maka pengembangan usaha ini yang mendapat keuntungan. Jadi pada analisis RC ratio menunjukkan RC ratio itu lebih dari 1, menunjukkan bahwa 1,31, yang artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan itu menghasilkan penerimaan sebesar 1,31, sementara pada analisis anggaran parsial yang telah dilakukan perhitungan menghasilkan keuntungan tambahan sebesar 130 juta, yaitu dengan detailnya 130.864.653. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka kajian pengembangan usaha pendirian unit bisnis baru ini melalui website layak untuk dilaksanakan. Nah, sarannya adalah perusahaan dapat mendapatkan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis baru ini melalui website dengan pendekatan bisnis model kanvas dengan mempertimbangkan segala aspek yang sudah direncanakan, baik aspek finansial maupun aspek non-finansial. Seperti itu.